Selanjutnya ada Ibu Ketua Komunitas SD Negeri 1054 Dua Pematang Ibu Dewi Kristina Tampulan SPDGS. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kemudian para narasumber hebat kita Bapak Ibu. Yang pertama ada Bapak Nazarul Ilham SPDI. Selamat siang Pak, sudah bergabung sama kita. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang. Ya. Kemudian yang kedua ada Ibu Valentina Pardede SPDGR. Selamat siang Ibu Valentina. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, serta kebanggaan kami lanjut, serta kebanggaan kami para Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di kita siang hari ini. Baik, izinkan saya membacakan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama, keterangan Indonesia Raya, kemudian sambutan dari kepala sekolah, selanjutnya nanti sambutan dari Bapak Koordinator Wilayah ini sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini Bapak. Selanjutnya penyampaian materi nanti yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Nazarul Ilham, kemudian yang kedua nanti oleh Ibu Valentina Pardede, dan terakhir nanti kegiatan kita Bapak Ibu yaitu pembukaan lagu Indonesia Raya. Untuk itu mohonkan kepada para Bapak Ibu agar memberikan sikapnya. Agar kegiatan kita hari ini berjalan dan kita maka doa akan saya bantu. Berdoa mulai. Berdoa. Baik Bapak Ibu, masuk kita ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 105422 yang akan disampaikan oleh Ibu Irianti SPD. Kepada Ibu, mohon
terima kasih kepada Ibu moderator kita, Ibu Sari yang telah saya memberikan sambutan dalam kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, dan salam sejahtera bagi kita. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya pula kita dapat menyelenggarakan pertemuan ini. Dan tak lupa pula memanjatkan sholawat beriring salam hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar nantinya kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Lagi terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka acara hari ini. Selamat siang menjelang sore kepada kita semua, kepada Bapak Ibu guru peserta webinar yang telah berhadir dalam kegiatan hari ini. Saya sangat senang bisa berada di sini bersama Bapak Ibu hebat semuanya yang mengikuti acara hari ini. Acara kita adalah Webinar Kombel ISG 105422 Pematang Terang. Yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah Agen Tinggi Kabupaten Sedang Jaya, yaitu Bapak Firman Ginting. Selamat siang menjelang sore Bapak. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 105422 Pematang Terang, dan yang saya cintai dan kasihi Bapak Ibu guru hebat yang sudah berhadir di webinar kita hari ini. Selamat siang juga kepada Bapak narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Nazarul Ilham yang sengaja kita hadirkan dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Ya. Selamat siang juga kepada narasumber kita yang berikutnya adalah Ibu Valentina Pardede yang jauh-jauh sudah berpartisipasi untuk dalam kegiatan kita hari ini, yaitu Ibu Valentina Pardede. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Dan dalam webinar ini kita akan menjelajahi topik yang menarik dan relevan dengan keadaan kita dalam masa sekarang ini, yang nantinya kita boleh berbagi pengetahuan yang berharga bersama-sama dengan para narasumber kita yang sengaja memang jauh-jauh kita datangkan dari luar daerah. Ya, tadi yaitu Bapak, sekali lagi Bapak Nazarul Ilham SPDI dari SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, yang juga merupakan guru penggerak dan juga pengajar praktik, ya Pak. Kemudian Ibu Valentina Pardede juga adalah merupakan guru penggerak dan juga Ya, Pak. pendamping praktik Apanya, Pak? dari Udah. Batam. Dan selamat datang di ruang virtual untuk narasumber kita yang pertama tadi, yang sudah saya sebutkan tadi. Kedua narasumber kita ini memang sengaja kami datangkan jauh-jauh guna untuk memberikan sedikit, atau kalau bisa banyak ya Bapak Ibu, memberikan masukan kepada kami untuk memajukan dunia pendidikan, terkhusus di Tanjung Priok. Pakai ini loh, Pak. Agar menambah pembelajaran bagi kami dengan wajah-wajah baru, mungkin kami akan lebih fresh dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.
ada Bapak Firman MPD, kami persilakan dengan segala hormat. Masih unmute, Pak. Speakernya masih belum aktif, Pak. Belum kedengaran, Pak. Speakernya masih unmute itu, Pak. Tutup barisan. Tutup lagi. Coba Bu Dewi. Ya Pak, udah kedengaran Pak. Silakan Pak. Oke. Tutup barisan. Nah, dan saya coba. Sudah terdengar Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Mohon maaf ya Pak. Sudah Pak. Terima kasih Ibu moderator. Terima kasih juga semua dan terlebih kepada Ibu Widiati kepala sekolah yang coba untuk memfasilitasi ini. Ya, saya bangga dengan kegiatan ini. Tapi terlebih dulu saya mohon maaf karena posisi saya sekarang berada di rapat kawan. Saya juga keluar tapi tentang ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu karena rapatnya belum selesai. Saya coba ikut ini kita. Jadi yang terhormat yang pertama Ibu kepala sekolah, Ibu Widiati yang memfasilitasi ini kita ini, dan terima kasih banyak Bu. Yang terhormat kepada Bapak Ibu narasumber juga yang memberikan waktu untuk guru-guru kami yang di dan membagi ilmu. Yang terhormat Bapak Ibu kepala sekolah yang ikut bergabung dan juga kepada seluruh guru-guru yang telah bergabung dalam kita ini. Jadi inti dari kurikulum merdeka yang membedakan dengan yang lainnya terdahulu adalah seperti ini, digitalisasi. Jadi dengan berlakunya ini nanti kurikulum merdeka tahun ajaran 2024-2025, semua sekolah sudah harus mau tak mau ikut. Dan syukur pada kita semua untuk sedang berbagai pendaftaran PM kita 100% berhasil. Ini satu kita bahwa semua SD sudah mendaftar dan diterima untuk penerapan merdeka 2024-2025. Selanjutnya kepada Bapak narasumber, terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya. Mohon untuk berbagi kita dan kepada guru-guru dan semua yang ada di kita ini, saya harapkan dengan baik-baiknya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh manusia dan kompol pelaksana. Terima kasih kepada Ibu Widiati kepala sekolah sebagai fasilitator kegiatan ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber. Dan dengan yang ditugaskan kepada saya dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka
keluarga resmi dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Firman Tinggi yang sudah membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Apabila masih ada kegiatan di luar, kami silakan untuk meninggalkan bibir. Namun apabila masih ingin tetap bergabung bersama kami akan sangat senang sekali. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya nggak mau diganggu. Oh, sudah banyak yang lebih dari sana. Karena saya hilang dari peredaran. Ya Bapak, siap-siap. Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak. Banyak Pak. Saya kasih jempol dulu. Yang banyak-banyak. Saya kasih 2. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, lanjut kita, yaitu penyampaian materi pertama oleh narasumber kita, Bapak Nazarul Ilham SPID. Waktu yang kita gunakan 1 jam, diupayakan 45 menit terkait materi tentang senjata Bapak ya. Kemudian 15 menitnya nanti kita berikan waktu untuk saling bertanya jawab dengan partisipan. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan siapa sih Pak Nazarul Ilham ini. Nah, kadang ada istilah ya kan, kenapa kakak sayang gitu ya Bu. Ini data pribadi beliau Nazarul Ilham SPDIR. Nah, ini saya bagikan bukunya Bapak Ibu. Lahir di Pantai Lampu 15 Desember 1990. Ini sangat mudah sekali dibandingkan dengan saya maksudnya. Mudah sekali. Bapaknya di Dusun 3 Pantai Labukan, jadi bagi yang sering perjalanan ke Lubuk Pakam bisa singgah kemari ya Bapak, boleh ya Pak ya Ilham ya. Kemudian pendidikannya SD, SMP Pantai Lampu masih seputar Lubuk Pakam ya. Lubuk Pakam, kemudian dia juga tamatan dari IAIN Sumatera Utara. Pengalamannya luar biasa Bapak Ibu. Ada Google Certificate Trainer, ada pelatih daerah PKB UPI, dia juga ketua FPK UPI di Deli Serdang, kemudian pembantu level 3 tahun 2003, kemudian CGP juga angkatan 10. Ini lagi penuh-penuhnya tugas ya Pak ya. Kemudian peserta GTK Inovasi tahun 2023, juga guru berprestasi tahun 2024 Kabupaten Deli Serdang. Prestasi yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita nanti mau jalan-jalan boleh kita ke titik kerjanya Pak Ilham di SMA Negeri 1 Pakam, di SMA swasta Dharma Karya Berikut. Oke, supaya nanti lebih wah lagi pada Pak Nazarul Ilham, waktu dan tempat yang silakan. Oke, baik. Sebelumnya mohon izin suara saya terdengar jelas Ibu Sari? Dengar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya kasih pantun dulu boleh ya, biar semangat nih nampaknya ya. Sudah semangat biar tambah semangat ya. Indonesia Tanah Pertiwi, beragam adat beragam suku. Sebelum acara saya mulai, saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak darah pergi mengaji pakai selendang. Sebelum saya memulai, salam sejahtera dan saya ucapkan selamat siang. Kalau hendak membeli selendang, beli selendang di Kota Stabat. Hari ini saya sangat merasa senang bisa membersamai Bapak Ibu yang hebat dan bersemangat. Oke, baik. Saya mempersiapkan pantunnya 2 malam ini Bapak Ibu.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai, alangkah kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kiranya apa yang kita lakukan hari ini insya Allah menjadi amal jariah bagi kita. Insya Allah bermanfaat juga ya. Bapak Ibu sebelumnya yang terhormat Bapak Korwil, Bapak Firman Ginting MPD, Korwil Kecamatan Tanjung Beringin, kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah ya, Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa yang sudah memfasilitasi kegiatan ini luar biasa, Ibu Wirianti SPD, Kepala Sekolah SD 105422 Pematang Tengah ya Bu ya. Oke, dan terima kasih yang saya hormati juga Ibu Moderator, kemudian yang saya hormati Ibu Dewi Katampobolan SPDGR, selaku Ketua Kombel ya, Ketua Kombel SD 105442 Pematang Terang yang luar biasa aura positifnya ya pada siang hari ini ya. Salawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi untuk yang muslim. Semoga kiranya kitalah pengikut yang akan mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan kita semua ya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa hingga sampai saat ini kita masih dapat diberi kesehatan, kesempatan, terlebih keistiqomahan ya menjadi pendidik yang sejati. Ya, pendidik yang benar-benar mensukseskan pendidikan secara umum, tujuan pendidikan di Indonesia secara umum ya. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Ini merupakan kegiatan yang luar biasa sekali. Namun sebelumnya saya memohon maaf Bapak Ibu ya, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui barangkali ya. Kita sifatnya hanya sharing, saya sedikit berbagi apa yang saya ketahui walaupun sedikit. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini kalau kita lihat dari wajah-wajahnya penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan skillnya masing-masing di bidangnya masing-masing ya. Karena pada dasarnya setiap kita punya skill kemampuan di bidang masing-masing. Namun tidak ada salahnya yang nantinya kalau memang sudah diketahui apa yang saya sampaikan, setidaknya kita menjadi lebih tahu Bapak Ibu ya. Kemudian yang belum pernah mengetahui, setidaknya kita bisa menjadi mengetahui apa yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah semoga tentunya pasti bermanfaat setiap apa yang kita lakukan. Kemudian saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu bahwa Ibu Kepala Sekolah saya belum fasil Bu ya. Saya masih C calon ya Bapak Ibu ya. Saya juga masih dalam program pendidikan. Insya Allah mudah-mudahan berjalan dengan lancar atas apa yang kita lakukan. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan memang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Moderator tadi. Luar biasa banyak sekali tugas CGV ya. Tapi tidak menyurutkan semangat saya untuk berbagi ya, karena saya rasa dengan berbagi apa yang kita miliki tidak ada salahnya. Yang pasti apa yang kita beri, apalagi kalau itu bermanfaat, tentu akan banyak pahalanya untuk kita ya kalau dari segi agamanya begitu ya. Baik, kemudian saya juga masih tahap belajar ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu ya. Karena mungkin di sini barangkali banyak yang sudah guru penggerak barangkali ya Ibu Moderator. Sudah Pak, banyak. Sudah banyak. Oh, banyak sekali berarti udah mantap berarti ya. Kalau saya masih calon kan begitu ya. Masih dalam proses pendidikan, tapi tidak ada salahnya kita saling berbagi, sifatnya sharing ya Bapak Ibu. Saya mohon izin, mohon ampun, mohon maaf sebelumnya jika nanti kalau ada yang kurang berkenan terhadap penyampaian yang akan saya sampaikan mengenai topik yang sudah disediakan oleh penyelenggara ya. Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Moderator tadi, yakni saya akan membawakan materi tentang penggunaan aplikasi Canva ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk lebih detail bagaimana untuk tips dan trik lolos PMM ya. Aksi nyata di PMM mungkin oleh narasumber yang berikutnya. Saya mohon izin Ibu Moderator, Bapak Ibu saya share screen ya.
Oke. Bapak Ibu sambil menunggu Ibu moderator mohon diingatkan saya kalau waktunya berlebih ya. Karena biasanya kalau sudah kesuran cakap ya, takutnya waktunya ini ya, gitu. Oke. Sudah kelihatan share screen saya Bapak Ibu? Sudah ya. Oke. Baik, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan ya Bapak Ibu, nama saya Nazarul Ilham, ya biasa disapa kadang Nazarul, kadang Ilham gitu ya. Saya saat ini bertugas di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, tapi juga mengajar di sekolah SMA swasta Dharma Karya Beringin ya. Nih sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh penyelenggara tentang penggunaan aplikasi Canva dalam pembuatan aksi nyata di PMM ya. Oke. Ini Bapak Ibu terkait mengenai penggunaan aplikasi Canva, saya rasa semua dari Bapak Ibu yang ada di sini sudah mahir ya. Saya rasa demikian ya. Hanya ini sebagai setidaknya semakin banyak mendengar, kita semakin ingat begitu Bapak Ibu ya. Begitupun dengan saya, semakin saya menyampaikan, saya pun semakin ingat. Nah, namun sebelum kita ke penggunaan aplikasi Canva, tentu Bapak Ibu di sini mengetahui ya, sudah ada akun belajar ID. Begitu Bapak Ibu, sudah ya, boleh dikasih reaksi, boleh di emotikonnya. Sudah ya Bapak Ibu ya, saya rasa semua di antara kita yang ada di sini ya sudah rata-rata sudah memiliki akun belajar ID. Nah, kalau sudah alhamdulillah, mari kita manfaatkan akun pembelajaran tersebut karena melalui akun pembelajaran ini nanti ada kaitannya dengan berbagai platform pendidikan. Salah satunya adalah penggunaan Canva. Jika belum, maka boleh minta ke operator sekolah atau melalui kepala sekolah, begitu ya. Kemudian jika sudah punya, apakah sudah diaktifkan atau apakah sudah sering digunakan ya fitur-fitur apa yang sudah ada di akun pembelajaran di Google Workspace for Education tersebut ya. Kalau sudah aktif, sudah ada digunakan Bapak Ibu ya, karena sayang banyak sekali fitur-fitur yang mendukung kita untuk bisa mendukung dalam proses pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran dan lain sebagainya itu sangat bermanfaat. Jadi sayang sekali fasilitas yang sudah disediakan oleh kementerian jika kita tidak menggunakannya. Oke. Nah, untuk mungkin dari Bapak Ibu nanti saya boleh kirim materinya nanti mungkin ya ke Ibu moderator ya. Tapi nanti saja. Bagi yang sudah alhamdulillah, kalau bagi yang belum bagaimana cara mengaktifasi akun belajar ID, ini ada tutorialnya nanti di materi yang akan saya kirimkan, nanti boleh langsung dilihat saja tutorialnya. Saya sudah sediakan tutorial bagaimana sih cara mengaktifasi akun belajar ID bagi yang belum mempunyai. Oke. Nah, kalau ini sekilas tentang alat-alat Google Workspace for Education atau fitur-fitur yang ada di akun pembelajaran ya. Tidak usah saya jelaskan karena kita fokusnya adalah pada Canva ya. Ini juga tidak usah saya rasa. Nah, ini berkaitan dengan platform pendidikan. Nah, jadi akun pembelajaran itu, akun belajar ID itu berkaitan dengan platform pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, jadi platform pendidikan itu apa saja? Seperti Canva yang akan kita bahas hari ini ya. PMM, kemudian raport pendidikan, SIM PKB, Google Workspace, kemudian ada aplikasi Tanya Bos dan BOP ya. Biasanya kalau yang operator ini mengetahui ini ya. Nah, jadi ini merupakan beberapa di antara dari platform-platform pendidikan yang berkaitan tersinkron atau menggunakan akun pembelajaran atau akun belajar ID. Nah, karena kita terfokus pada penggunaan Canva, maka saya akan membahas dengan penggunaan Canva-nya saja. Nah, kalau ini pengertian daripada platform pendidikan, ini kita skip saja. Oke, nah kita langsung ke Canva for Education, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Canva ini adalah platform desain online yang menyediakan banyak template desain yang dapat
kostumisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna ya. Jadi Canva ini merupakan platform yang sangat canggih, luar biasa, ajaib kalau menurut saya ya. Karena dari Canva ini kita bisa membuat segala hal, membuat media pembelajaran, membuat apalagi kita yang PPG misalnya ya, sibuk dengan membuat video pembelajaran, tugas video pembelajaran, yang sedang pendidikan guru penggerak, membuat aksi nyata, ya dan lain sebagainya, ini sangat bermanfaat sekali. Terlebih dari itu, untuk membuat roster barangkali ya, untuk membuat apa namanya jadwal piket untuk kita yang di sekolah SD ya, dengan berbagai fitur-fitur atau dengan berbagai animasi-animasi yang menyenangkan. Nah, ini bisa sangat bermanfaat sekali untuk penggunaan di Canva for Education-nya. Begitu ya. Nah, saya rasa nanti kita boleh langsung demo saja Bapak Ibu ya, untuk bagaimana langkah-langkah dalam mengoperasikan penggunaan Canva tersebut. Nah, yang pertama nanti tentu kita ke pencarian Google ya. Silahkan login menggunakan Canva, kemudian masuk dengan akun pembelajaran ID. Nah, ini tadi kenapa saya di awal menekankan pada platform pendidikan, salah satunya penggunaan akun belajar ID, karena dengan masuk kepada login kepada Canva ini bisa harus menggunakan akun belajar ID. Bisa sih menggunakan yang tidak for education ya, menggunakan Gmail yang biasa bisa, namun ini terbatas saya rasa template-templatenya. Kalau di Canva for Edu itu sudah sangat lengkap sekali, banyak template-template yang menarik ya. Bahkan kalau saya sendiri sampai bingung kalau mengedit sesuatu itu, kadang mau sampai 15 menit 30 menit hanya mencari template-nya saja. Saking banyaknya template yang menarik dan enak dilihat dan enak dipandang. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya pribadi Bapak Ibu setelah mengetahui adanya Canva ini, saya sudah langsung jatuh cinta ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena dengan Canva itu asyik, enak gitu ya. Bahkan kita mengaksesnya tidak harus menggunakan laptop ya, menggunakan handphone pun sering. Kalau saya sering menggunakan handphone pada saat misalnya sedang beristirahat sambil berbaring begitu ya, saat freelance pembelajaran begitu. Saya sering sambil mengedit apalah yang saya edit di Canva menggunakan handphone saja bisa, selagi handphonenya itu terkoneksi atau tersematkan akun pembelajarannya, yaitu akun belajar ID-nya. Oke. Nah, mari kita explore penggunaan Canva for Education-nya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti tampilannya nih seperti ini Bapak Ibu ya. Saya rasa kita boleh langsung demo saja ya. Oke. Masih kelihatan share screen saya Bapak Ibu, Ibu moderator? Masih ya. Nah, jadi untuk pertama barangkali kita bisa ke menu pencarian, ke Chrome, ke Google begitu ya. Ketikkan saja Canva Bapak Ibu ya. Langsung canva.com. Nah, kalau dia sudah sering menggunakan pasti sudah langsung seperti ini. Tapi nanti kalau yang memang belum pernah menggunakan, apalagi akun belajar ID-nya belum ada, maka dia akan mengarahkan terlebih dahulu ke akun belajar ID-nya. Seperti ini ya, seperti ini tampilannya. Kalau dia belum pernah sama sekali, tampilan awal jika belum terkonek ke akun belajar ID. Ada nanti masuk dan daftar, begitu ya. Nah, jadi nanti tinggal kita klik masuk saja, lalu nanti dia akan mengarahkan kepada akun yang ada. Kalau di laptop kita, di perangkat kita sudah ada akun pembelajaran, maka gunakan yang akun pembelajaran supaya kita bisa menggunakan Canva yang for education. Nah, ini kalau yang sudah sering digunakan atau sering terkoneksi ya, maka dia akan langsung tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini tadi. Nah, ketika diklikkan Canva, kita enter, maka sudah langsung seperti ini Bapak Ibu ya. Ini sudah langsung pendidikan, Nazarul Ilham Class misalnya, ini sudah langsung pendidikan. Ini artinya kalau sudah seperti ini menandakan bahwa akun kita itu, akun Canva itu sudah akun yang
Pro atau akun yang sudah for education, Canva for education. Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk menggunakan ataupun mengoperasikannya. Nah, ini tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buat apa dulu nih, gitu ya. Jadi kita di sini bisa buat poster begitu ya. Kalau ini desain-desain saya nih sudah lumayan banyak nih Bapak Ibu ya. Karena saya hobi, suka aktivitas-aktivitas ya yang apa bisa kita masukkan ke Canva, kita edit ya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau membuat apa? Mau buat poster bisa, mau buat mengedit video pembelajaran bisa gitu ya. Apalagi banyak hal deh yang dapat kita buatkan. Misalnya membuat jadwal piket harian untuk siswa kita ya. Biasanya kalau kita untuk yang di SD, rata-rata kita di sini guru SD ya, Ibu moderator ya. Sepertinya rata-rata guru SD ya. Nah, kalau untuk guru SD barangkali ya memang tentu kita harus lebih ini ya Bapak Ibu ya, lebih gimana siswa kita itu asik, enak dengan pembelajaran kita gitu ya kan. Yang sederhana saja kita misalnya memberikan poster, kita tempel kan. Kemudian membuat jadwal pembelajaran, jadwal piket bisa menggunakan di sini ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih tuh Bapak Ibu, boleh direspon barangkali kita mau buat apa nih Bapak Ibu? Kita mau buat apa dulu nih? Boleh bantu saya nih Bapak Ibu. Apakah kita mau buat poster, mau buat mau mengedit video atau apa? Kayaknya video ya, Bu ya. Kalau poster kayaknya masih biasa saya rasa gampang ya. Saya tawarkan untuk mengedit video menggunakan Canva barangkali ya karena ini yang sering kita gunakan untuk apalagi yang sering-sering kita gunakan saat ini tugas yang lagi PPG ya, tidak luput dengan yang namanya tugas video pembelajaran ya yang lagi pendidikan sertifikasi misalnya ya atau pendidikan guru penggerak PPG atau PGP misalnya seperti itu ya atau yang tidak lagi PPG yang tidak lagi PGP pun kita tidak ada salahnya Bapak Ibu ya untuk menyediakan video-video pembelajaran, mendesain aktivitas-aktivitas kita itu tidak ada salahnya karena supaya terbiasa Bapak Ibu ya. Sudah nanti kalau misalnya kita sudah terpanggil PPG misalnya ya terpanggil untuk pendidikan guru penggerak kita sudah tidak asing lagi ya. Dan ini yang saya karena ini yang saya alami Bapak Ibu ya. Jadi saya belum lama kan baru ya di pendidikan guru penggerak, baru juga waktu itu alhamdulillah terpanggil untuk sertifikasi begitu ya. Karena saya memang kita sudah memang lebih dari dulu apa namanya terbiasa menggunakan platform-platform pendidikan sehingga memudahkan kita. Jadi ayo Bapak Ibu mari dari sekarang kita gali potensi kita, jangan menunggu harus melaksanakan tugas ini dulu baru kita mengeksplor, baru kita mau belajar begitu Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya seorang guru itu, seorang pendidik itu sebelum mengajar dia harus belajar terlebih dahulu ya, belajar sepanjang hayat. Oke, ini sudah ada edit video Bu katanya ya dari Ibu Tuti Lestari. Boleh ya? Boleh kita untuk mengedit video. Nah, jadi langkah awal kalau sudah seperti ini tadi Bapak Ibu kita tinggal cari di sini. Misalnya mau buat apa nih? Video. Misalnya presentasi pendidikan boleh ya. Kalau yang sedang lagi meet-nya menggunakan handphone, ada perangkat laptopnya boleh kita langsung praktek Bapak Ibu ya supaya lebih enak dan gampang. Nah, jadi ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Nih, ini adalah template-templatenya yang saya kadang saking banyaknya, saking bagus-bagusnya template ini saya bingung mau pakai template yang mana, mau mengedit yang mana. Hanya untuk memilih template saja mau kadang saya bisa sampai setengah jam gitu ya. Kita cari aja ya. Ini kita cari yang mana ya? Soalnya bagus semua. Misalnya ini ya. Kalau yang ini gimana ya? Misalnya yang ini ya Bapak Ibu. Kita pilih.
Oke, ini salah satu kelemahan kita dalam apa namanya dunia maya, Bapak Ibu ya, kadang loading, harap kita maklumi bersama ya. Ini sedang loading. Nah, seperti ini sudah terbuka template-nya Bapak Ibu. Ini kan template bawaan Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana supaya dari template ini bisa seolah-olah menjadi hasil karya kita ya. Bukan seolah-olah sih, memang karya kita ya. Karena memang kita kan tidak menduplikat ya. Kita memanfaatkan meng-ATM yang sudah disediakan di berbagai platform pendidikan. Ini ya. Kalau boleh saya tunjukkan. Nah, ini template yang saya gunakan. Ini saya kemarin baru membuat video perkenalan diri CGP. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nih. Atau boleh saya tampilkan deh ya. Boleh ya? Untuk sebagai apa namanya? Referensi ya. Gimana sih cara membuat ini seperti itu? Nah. Nih, seperti ini. Masih tampil ya Ibu moderator tampilannya ya? Oke, sepertinya terkendala di jaringan ya. Kita skip saja. Masih ya. Iya, sinyal Bu. Oke, ini kurang lebih ya. Ini kita skip saja supaya mengefektifkan waktu. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu ya untuk membuat ini? Mungkin nanti supaya lebih apa ya, lebih mengetahui hasilnya kan terpotong-potong ya, terputus ya karena kendala sinyal. Nanti saya kirim saja link YouTube-nya. Itu bahwa hasil daripada pengeditan menggunakan Canva. Nah, sekarang kita ke ini saja ya, ke demonstrasi ya. Nah, ini kan tadi template yang sudah kita gunakan ya. Jadi ini kita tinggal gimana nih untuk memasukkan misalnya seperti ini, foto seperti ini ya. Atau dari sini aja deh. Di sini boleh juga ya. Ini saya hapus saja ya. Saya hapus saja. Nah, kita mau mendesain ini supaya bisa masuk apa namanya foto kita misalnya gitu ya. Nah, bagaimana cara meletakkan foto yang ada di sini di template yang sudah disediakan? Kita dari unggahan Bapak Ibu ya. Kita unggahan, nanti kita unggah file ya. Unggah file, kemudian ia akan mengarahkan di perangkat kita ya. Di perangkat kita tinggal kita pilih saja perangkat foto kita yang mana misalnya ya. Saya contohkan. Nah, tentu untuk membuat apa namanya yang mana ya? Ini contoh, saya ambilkan contoh satu foto. Ini saking banyaknya file foto ya Bapak Ibu ya. Ya beginilah kita ya apa namanya
zamannya sedikit-sedikit harus mendokumentasikan ya. Tidak masalah. Misalnya ini ya. Misalnya kita mau memasukkan foto, tentu kita harus unggah file. Bapak Ibu di sini yang ada di sini unggah file, kita tunggu dia sampai berjalan. Nah, kalau sudah hilang tidak berwarna biru lagi, maka dia akan muncul. Tinggal kita klik saja, maka ia akan muncul di sini. Nah, kalau ini kan Bapak Ibu backgroundnya kan jelek nih ya, masih nampak ya belakang-belakangnya. Bisa kita atur, tentu untuk fotonya kita, ini tambahan saja ya Bapak Ibu ya, saya rasa semua tahu. Kita remove BG saja ya, remove background supaya fotonya itu lebih apa ya, lebih backgroundnya itu nggak kelihatan begitu ya. Ketik saja di pencarian remove BG. Oke, misalnya ini remove BG. Kita pelan-pelan aja Bapak Ibu ya. Oke, kemudian nah kita tinggal pilih fotonya yang mana yang mau kita remove BG, kan ini aja kayaknya ya. Foto saya yang sendiri deh ya. Kita tunggu. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita download saja ya Bapak Ibu ya. Ini kita download. Kemudian sorry ya. Nah, ini kan masih ada ininya ya Bapak Ibu ya, backgroundnya. Ini kita hapus saja ya. Tadi saya sudah ambil foto yang tidak nampak backgroundnya supaya lebih bagus ya. Kita remove BG dulu, baru kita ambil di perangkat kita ini, tinggal kita open, maka ia akan masuk ke sini ya. Oke. Nah, ini tinggal kita atur Bapak Ibu ya. Ini kan ada panah bingkai, tinggal kita atur bagaimana seberapa bentuk daripada ini ya, bentuk daripada ruang daripada template-nya, misalnya seperti ini. Contoh ya Bapak Ibu ya, abaikan fotonya yang kurang menarik ya. Ini, nah kalau seperti ini kan background-nya tidak kelihatan ya. Kalau misalnya mau menggunakan apa namanya, elemen ya, ini dari elemen kita bisa buat bentuk, berbagai bentuk, bisa bulat, bisa oval. Ini di sini Bapak Ibu ya. Misalnya ini ya. Nih, yang bulat, kita klik saja, maka dia akan mengarahkan kemari. Nah, seperti ini. Lalu dari fotonya ini tinggal kita masukkan. Nah, seperti ini ya, supaya mau kita bulat ya. Kalau mau kita kasih bingkai garis bulatan seperti itu ya, tinggal kita klikkan saja di sini apa ya, garis lingkaran di elemen Bapak Ibu ya, garis lingkaran. Nah, misalnya ini ya, tergantung Bapak Ibu sukanya yang warna apa ya, misalnya seperti ini. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kan kalau tadi foto kita ini kan backgroundnya nampak ya. Jadi kalau ini backgroundnya sudah tidak kelihatan, jadi tampilannya pun keren ya, menarik. Nah, kalau mau membuat nama, tinggal ini teks. Ini teks Bapak Ibu ya. Teks, kemudian di sini ada tambahkan teks. Nih, kita klik saja, maka akan muncul seperti ini. Kita ketikkan saja nama kita, Nazarul Ilham. Ya, kalau diperbesar boleh. Ini tinggal ini ya. Ini ada untuk memperbesar. Kalau mau merubah hurufnya juga bisa Bapak Ibu ya. Merubah huruf itu dari sini.
Kita seleranya sukanya dengan font apa? Kalau saya sukanya ini, oregano. Oregano dia seperti ini. Oke. Ini nama kita tadi ya. Oke, sorry. Oops. Nah, kemudian misalnya kita mau membuat apa ya? Pita-pita gitu misalnya dari elemen. Kita kembali ke elemen lagi. Kita ambil saja misalnya kotak teks formal misalnya ya. Jadi di sini kita apapun elemen yang mau kita buat tinggal diketik saja Bapak Ibu ya, maka dia akan keluar. Bebas. Nah, itu enaknya ya, kita mau bentuk yang seperti apa, dia akan mengarahkan dan dia akan menampilkan pilihan-pilihan tertentu. Ya, misalnya ini. Misalnya saya gunakan yang ini aja ya, biar cepat ya. Kalau kita mau pilih yang ini, tinggal kita klik saja. Oke, udah keluar. Oke. Nah, seperti ini ya, tinggal kita sesuaikan. Oke. Ini kita tinggal sesuaikan, kita tarik-tarik aja ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah, ini kan namanya nggak kelihatan Bapak Ibu ya. Kita blok. Ini di blok ya. Kita ganti saja warnanya supaya kelihatan. Kayaknya warna hitam ya. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini masih untuk tampilan apa ya? Istilahnya untuk bumper ya, tampilan depan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya ya. Ke halaman yang berikutnya. Kita langsung ke ini aja. Ini saya hapus saja ya Bapak Ibu ya. Ini saya hapus. Ini juga saya hapus saja ya. Ini saya hapus videonya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita mau memasukkan videonya? Cara memasukkan videonya tetap dari unggahan ya, dari unggahan. Kemudian kita pilih yang video. Nah, lalu kita unggah file. Nah, tentu biasanya kalau video-video yang kita ambil itu kita misalnya mau membuat aksi nyata disiplin positif misalnya ya. Disiplin positif pembentukan karakter di sekolah kita masing-masing. Misalnya Bapak Ibu buat aja misalnya di pagi-pagi itu salaman pagi dalam bentuk video menggunakan handphonenya terlebih dahulu ya. Setelah itu baru dimasukkan ke perangkatnya videonya. Dan saran saya kalau untuk mengambil suatu video itu jangan di atas 3 menit Bapak Ibu ya. Yang singkat-singkat saja. Kalau memang mau videonya nanti panjang boleh, tapi setiap pengambilan setiap sesi videonya itu jangan sampai di atas 3 menit. Karena kalau sampai 3 menit biasanya nanti lama prosesnya. Yang sebentar-sebentar saja misalnya 1 menit ya. Seperti ini nih saya coba ambil video yang ada di perangkat saya. Ya. Video mana ya? Kita cari dulu. Saya contohkan ini aja deh misalnya ya. Misalnya ini. Nah, kita klik maka dia akan berproses Bapak Ibu ya. Tunggu dulu prosesnya nih. Dia berproses. Nah, maka sudah masuk. Nah, anggap dia sudah masuk kemari Bapak Ibu ya. Anggap sudah masuk. Maka kita masukkan video ini ke template yang sudah disediakan. Ya. Ini adalah video-video yang Bapak Ibu yang kita unggah di Canva kita. Jadi untungnya juga Bapak Ibu ya, segala video-video yang sudah kita buat itu dia tidak akan hilang ya. Jadi suatu saat kalau kita nanti mau mengedit ulang
misalnya membuat disiplin positif yang lainnya lagi, videonya sudah ada di sini kalau tidak mau mengambil video yang baru misalnya ya. Jadi di sini sudah ada seperti punya saya nih banyak video ya, termasuk video video bersama keluarga pun saya kadang masukkan juga ya. Contohnya ini ya. Nih, video yang sudah saya ambil menggunakan handphone, baru saya masukkan ke perangkat saya ke laptop, baru kita masukkan ke dalam Canva ini. Ini kita klik, baru dia seperti ini. Ini tinggal kita sesuaikan saja, Bapak Ibu ya. Nah, ini videonya. Oke ya, kita skip. Kita skip. Nah, ini videonya kan Bapak Ibu ya. Ini kan di belakang tadi sudah ada logo ya. Misalnya Bapak Ibu ini hapus ya, tidak usah membawa ini misalnya. Misalnya Ibu mau memasukkan logo sekolah Bapak Ibu ya. Atau logo kalau kita di SMA SMK logo Pemprov ya. Kalau di kabupaten logo pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai atau Deli Serdang misalnya seperti itu ya. Kita cari saja logo yang ada tersebut ya. Untuk memasukkan logo sama, kita tinggal unggah upload file melalui gambar ya. Melalui gambar saya coba ambil dari sini ya. Kita unggah ulang saja. Misalnya kita mau mengambil logo. Sebentar, sedang loading. Nah, jadi banyak sekali kemasan-kemasan sesuai yang kita inginkan, Bapak Ibu ya, semenarik mungkin. Ini misalnya saya cari logo. Ini logo saya sudah kejauhan karena sudah terlalu lama ya. Saya search dulu. Sebentar. Logo. Sepertinya perangkat saya ini sudah kelelahan Bapak Ibu ya. Oke. Kita cari saja atau kita searching aja deh. Logo Pemprov Su misalnya ya. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mau memasukkan logo sekolahnya, kita tinggal searching saja. Kalau kita tidak mempunyai logonya. Oke, ini kita ambil saja sebentar. Sorry. Logo. Oke, sebentar. Ini kita gimana ya, nggak muncul ya untuk mengunduhnya ya. Ini aja deh. Kita print screen aja. Oke.
Bentar ya Bapak Ibu. Perangkat saya sepertinya terkendala nih. Oke, kita kembali aja deh ke mari. Ini saya hapus. Waduh, sinyal saya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Inilah salah satu kendala kita dalam media online ya. Oke. Oke, ini ya. Ini aja deh. Anggap ini adalah logo Bapak Ibu ya. Ini anggap adalah logo. Nah, ini tinggal kita atur saja. Ini kita atur. Mau kita letakkan di mana boleh ya. Anggap ini logo ya Bapak Ibu, gambar saya ini ya. Nah, tadinya untuk memasukkan logo ya sama Bapak Ibu ya, tinggal diunggah file. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, seperti ini kan. Kita sesuaikan saja sesuai dengan template-nya ini. Ini logonya, katakanlah ini misalnya logo Kabupaten Serdang Bedagai, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau mau menambah elemen banyak Bapak Ibu ya, misalnya elemen apa ya, misalnya yang berkaitan dengan, kalau ini disiplin positif tentang budaya senyum, sapa, salam, dan santun, misalnya Bapak Ibu mau menunjukkan membuat animasi foto anak bersalaman misalnya, diketik saja Bapak Ibu, nggak apa-apa, nanti dia akan muncul animasinya. Ini animasinya. Ya Bapak Ibu ya. Sepertinya paket saya tadi banyak ya, tapi kok lambat ya. Tapi harap maklum. Nah, ini ya, ini apa namanya, animasinya. Tinggal Bapak Ibu mau pilih apa. Misalnya tadi berkaitan kita mau buat video disiplin positif misalnya kan, tentang senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nanti Bapak Ibu mulai besok boleh nih ambil video pagi hari ya kan, untuk disiplin positifnya di depan gerbang menyambut siswa misalnya ya. Ini kita tinggal pilih saja misalnya mau yang ini ya. Nah, maka dia muncul di sini. Tinggal kita atur saja letaknya, sukanya mau di mana. Oke ya. Misalnya seperti itu. Mau logo apa lagi banyak. Mau elemen apa lagi ya. Dia tetap di elemen Bapak Ibu ya. Elemen ini desain-desain yang mau kita buat, misalnya buku atau kitab, Alkitab atau Al-Quran misalnya, kalau untuk yang muslim ya. Kita ketikkan saja di sini buku, menandakan bahwasanya bahwa kita video ini adalah video pembelajaran misalnya. Ini banyak, tinggal dipilih mau pakai yang mana. Nah, kalau anak SD biasanya kan suka tuh ya kan. Ini di samping untuk membuat disiplin positif, sama saja kalau mau membuat media pembelajaran atau mau membuat video pembelajaran. Gitu ya. Ini tinggal diatur saja mau diletakkan di mana. Misalnya seperti ini. Anggap ini sudah cantik ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita mempelajari ini dulu deh ya, ini. Desain ini yang ada di pojok sebelah kiri ini ada desain. Desain ini template ya. Template apa misalnya di dalam satu ini kita kan sudah ada template, tapi kita mau kombinasi ya boleh. Tinggal kita tambahkan halaman. Ini yang ada titik 3 ini, tambahkan halaman, maka muncul seperti ini. Misalnya mau yang ini, tinggal klik saja template yang ini.
Nah, maka dia akan muncul di sini ya. Template yang ini. Ini untuk desain ya. Kemudian ini banyak Bapak Ibu ya. Ini template-templatenya tinggal kita pilih. Sehingga terhadir, mohon dengan sangat nama dan jalannya sesuai dengan ejaan Bapak Ibu, karena kami tidak menerima baik Bapak Ibu. Halo? Loh, saya terlempar tadi ya Bu ya. Saya nggak sadar, saya ngomong panjang lebar, saya keluar ternyata. Oh iya, karena saya nggak nampak layarnya Bapak Ibu, karena kan saya sedang share screen tadi. Sorry. Tadi sampai di mana ya saya berbicara? Sampai dia ada Bapak tidak masukkan Logo, oke ya. Sorry ya Bapak Ibu ya, saya ulang ya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, tadi kita kan kesulitan mengambil logo, kita mau memasukkan logo ya. Ini saya hapus dulu deh, berarti ini. Saya kira saya masih berada di ruangan ini. Pantas kok adem ayem. Ternyata setelah saya masuk ke sini sudah tidak ada ya. Woi, jangan recot dulu woi. Oke. Mana tadi? Nah, kita mau masuk ke logo ya Bapak Ibu ya. Ini kita ke unggah. Kembali ke unggah. Tadi saya gara-gara mencari logo makanya ngeblank ya. Anggap ini logo Bapak Ibu ya. Foto saya ini adalah logo, misalnya logo. Ini adalah logo Kabupaten Serdang Bedagai. Mau diletakkan di mana? Ya letakkan saja di sini misalnya ya. Oh, share screen-nya terputus ya Bu. Sorry. Inilah salah satu kendala kita kalau dengan media online Bapak Ibu ya. Enaknya kita tatap muka. Jadi Bapak Ibu yang cantik ganteng secara langsung bisa tatapan ya. Sudah muncul Bu? Oke, sorry. Nih ya. Ini sudah nampak Bu? Oke. Saya hapus lagi. Kita mau memasukkan logo Bapak Ibu ya. Ini saya hapus juga deh. Berarti ini tadi nggak ke record ya. Nih. Kita mau memasukkan logo ya supaya menandakan ini sekolah kita misalnya seperti itu ya. Anggap ini adalah logo ya. Jadi ini kita masukkan. Ini anggap logo ya, kita letakkan di atas misalnya. Ini anggap ini adalah logo Serdang Bedagai misalnya seperti itu ya. Kemudian apa lagi ya? Mau menambah animasi misalnya ya. Mau menambah animasi misalnya mau menambahkan buku ya. Misalnya buku, kita tinggal klik saja buku sini Bapak Ibu ya. Buku. Buku ya, kemudian bentar. Tolong Bu Eka dihandlekan, aku belum bisa. Kak Yunila tolong bukakan aja. Tadi aku udah bilang Bapak loh, aku udah izin Bapak. Oke. Kemudian nih ya, ini adalah elemennya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau buat elemen apa? Misalnya ini kan kita berkaitan tentang disiplin positif, sapa, salam, senyum misalnya ya. Misalnya siswa bersalaman misalnya ya. Kita tinggal klik saja di sini mau buat animasi bentuk siswa yang bersalaman. Kok beramalan ya? Sorry. Bersalaman. Nah, makanya dia keluar seperti ini. Kita tinggal letakkan di mana yang kita mau. Oke, ini tentang elemen. Jadi elemen ini mau animasi apa saja Bapak Ibu bisa dibuat ya. Kemudian kalau desain ini adalah misalnya mau menambah, misalnya di antara template yang ini mau dikombinasikan.
tinggal kita tambah saja ini. Tambah. Kemudian kita mau template yang ini misalnya ya. Kita klik, maka ia akan muncul. Ya, tinggal kita edit. Begitu ya. Kemudian kita langsung kemana lagi? Ke teks. Tadi ke teks sudah ya, sepertinya ya. Ke teks. Ini ke teks sudah ya. Kemudian kalau ini abaikan saja. Ini untuk mengunggah. Ini untuk mengunggah foto kita, dokumen kita, foto, video ya. Untuk suara juga boleh sesuai dengan misalnya kita mau nanti yang menjadi backsoundnya itu adalah Mars Serdang Bedagai misalnya ya, atau Mars dari Serdang misalnya, seperti itu ya. Tinggal kita masukkan saja melalui yang ada di audio. Nah, untuk audio ini seperti ini ya. Saya klik audio. Nah, ini berupa audio-audio yang kita download terlebih dahulu tentunya. Download saja di YouTube Bapak Ibu ya. Untuk mendownload instrumen lagu di YouTube kan banyak ya. Kalau kesulitan bisa menggunakan aplikasi tambahan video downloader, video YouTube downloader ya. Seperti itu, misalnya ini ada bumper Kemdikbud ya. Kemudian tentang Mars Guru Penggerak, Mars Deli Serdang, Mars Serdang Bedagai, kita tinggal unggah saja seperti ini ya. Ini sama, dia letaknya diunggah, dia akan tersimpan di sini Bapak Ibu ya, selama kita masih aktif akun pembelajaran ID-nya dan masih aktif akun Canva-nya, ia tidak akan hilang ya, seperti itu. Kemudian apalagi ini gambar, ini tidak terlalu sering. Kalau ini adalah project ini adalah tampilan yang sudah kita kerjakan, tidak masalah. Kalau ini menu-menunya Bapak Ibu ya, yang di sebelah kiri ya, ini menu-menu yang ada di Canva. Kalau ini aplikasi juga banyak. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat barcode ya, Bapak Ibu bisa menyematkan barcode tanda tangan Bapak Ibu pun bisa ya menggunakan Canva ini, tapi kita tidak usah bahas sampai ke situ terlebih dahulu ya, karena tidak sampai di situ materi kita. Kemudian kalau audio ini audio yang memang sudah disediakan di Canva ini. Ya, ini audio yang sudah ada di Canva ini. Kemudian misalnya kita gini Bapak Ibu ya, ini kan logo ya. Kalau misal mau membuat logo ini anggap logo ya. Logo ini menjadi background, kita tinggal ini transparansi aja ya. Ini ditransparasi ya, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian apalagi ya, ini animasi. Kemudian ini animasi, sorry. Misalnya tulisan kita mau berbentuk apa, ketikan, pusat misalnya ya. Misalnya ini ya, dalam bentuk mengetik misalnya ya. Mesin tik. Oke, nih mesin tik seperti itu dia tampilannya. Kemudian ini rata tengah, kiri, kanan ya. Kemudian efek, banyak lagi yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi tinggal diulik-ulik saja Bapak Ibu Canva-nya ya. Tinggal bagaimana kita mengeksplor. Tidak akan rusak Bapak Ibu ya. Ya, tidak akan, aplikasi ini tidak akan rusak. Ya kita ulik-ulik saja. Saya pun mengetahui ini kadang selain mengikuti pelatihan, kita tentu mempraktekkan secara langsung dengan sendirinya, begitu ya. Kemudian apalagi ya, saya mau menampilkan hasil. Anggap ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Apakah saya masih terdengar Ibu moderator?
Jangan-jangan saya keluar. Saya masih terdengar, Bu? Oh, masih. Sorry. Saya mau menampil. Oke. Anggap ini sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Ini sebelum kita convert dalam bentuk video. Nah, nanti dia bisa dalam bentuk video, dalam bentuk dokumen, PDF bisa ya. Ini kita lihat dulu nih hasil pengerjaan kita. Sorry. Ini dari sini ya. Kita ini tampilkan. Nih, klik tampilkan untuk melihat hasil pengerjaan kita misalnya. Misalnya seperti ini ya. Halo? Oke. Oh, sudah bisa ya, sorry. Jadi ini adalah anggap hasil editan kita sudah selesai. Sembari melihat ini saya ambilkan sampel yang sudah selesai. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Ini anggap contoh telah selesai hasil editan kita, lalu kita mau convert. Caranya ini kita klik nih pojok kanan bagikan lalu diunduh Bapak Ibu ya. Nih kita tinggal pilih mau dibuat dalam bentuk PDF bisa, mau dalam bentuk video bisa, PPT bisa, JPG bisa ya. Misalnya kita mau membuat dalam bentuk video ya, karena dia adalah video aksi nyata misalnya ya, atau video disiplin positif. Tinggal diunduh saja, klik unduh. Saya unduh saja nggak apa-apa ya. Nah, maka dia akan berproses. Hasil pengerjaan kita tadi maka akan berproses. Ya, ia sedang berputar. Sedang berputar sebentar. Oke. Sabar ya Bapak Ibu. Sedang meloading ya. Jadi kurang lebih seperti inilah. Begitu Bapak Ibu ya, ini sinyal saya nih berarti ya. Maka kalau seperti ini nanti dia akan berproses pengunduhan ya. Nanti di sini akan muncul unduh. Nah, ini kan nampak seperti ini Bapak Ibu ya, maka ia akan terunduh. Ya. Kalau sudah selesai, nah berarti hasil karya kita
karya video yang sudah kita buat melalui Canva tadi, maka sudah selesai. Tinggal kita upload deh ke YouTube kita seperti itu ya. Saya akan kirimkan contoh contoh pengerjaan, katakanlah hasil editan yang sudah kita buat. Saya kirimkan ke kolom chat ya. Ini contoh sederhananya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya kirimkan. Anggaplah kita sudah selesai mengedit video yang sudah kita desain di aplikasi Canva kita ini ya Bapak Ibu ya. Ini sedang berjalan. Anggap dia sudah selesai. Jadi barangkali hanya itu saja. Saya sudah terlalu lama sepertinya karena tadi ada kendala jaringan juga Bapak Ibu. Kiranya Ibu moderator itu yang dapat saya share. Selebihnya kalau ada yang ingin kita diskusikan, boleh kita diskusikan supaya kita dapat menemukan permasalahan apa yang sedang kita alami misalnya dalam proses pengeditan ya. Banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu dari Canva ini. Kita bisa menyematkan, membuat barcode tanda tangan kita gitu ya. Banyak deh pokoknya. Makanya saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa sejak mengenal Canva saya sudah jatuh cinta ya. Tidak lagi perlu kita mendesain itu menggunakan Corel Draw, menggunakan Photoshop. Ya kalau dulu kan kita mendesain itu pakai Corel Draw ya. Kalau yang guru TIK, guru komputer pasti tahu ya Corel Draw, kemudian Photoshop, aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi dengan menggunakan Canva saja kita sudah disediakan berbagai macam template yang enak, menarik, menyenangkan. Sajiannya pun bisa disukai oleh setiap orang. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Nanti saya kirim slide materinya. Saya kembalikan kepada Ibu Sari Dewi, Ibu moderator. Baik, terima kasih pada luar biasa Bapak Ibu. Bolehlah kita kasih plus, kita kasih equal, kita kasih love ya, yang meriah pada Bapak Ibu. Keren sekali ini kalau dilihat ini Canva seperti komplit. Ada videonya, ada PPT-nya, dan bisa juga dalam bentuk video. Iya. Betul, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Kita tanya jawab dulu atau nanti Karena berhubung lagi sibuk kota Batam, nanti takutnya mati lampu pula. Kita kasih Pak Nazarudin izin nanti di sesi. Oh, boleh. Boleh. kita lanjutkan Bapak Ibu narasumber kita yang kedua yaitu Paling nanti di SCBDGR. Yaitu nanti waktunya Bang Eri silakan nanti saling bertanya jawab. Izin saya share terkait RTD. Kerjanya kalau nggak ada karyawan aja kayak pas ada butuhnya aja. Yang enak lah. Semalam baru kerja. Tahun 2010 sampai 2013 beliau adalah Pakem ada, di Batakuis ada, Tanjung Morawa ada, Perbaungan ada. Kemudian sekarang menjadi guru kelas di SD 013. Itu kayak resto ayam gitu. Nanti kerjanya di kasir, ngapain produk aja sama ngantar makanan. Valentina
apanya? Biasanya per bulan. Tadi perkenalannya Tergantung kita. Nanti ada yang disuruh long shift gitu kayak 1 hari gitu kerjanya. Itu paling 1,6 atau 1,8 gitu. Ya itu ada. Cuma di situ sepi, omsetnya kecil. Yang kami di Batang Kuis, Pak Sipa. selamat sore buat kita semua. Orang diantar jemput kok, enak kok. Terabasan, pokoknya dari bandara. Nah, itu kan ada Batang Kuis itu, masuk dari situ. Kepala sekolah yang saya banggakan Bapak Ibu guru hebat yang ada di Tanjung Priok dan daerah lain. Sepertinya ini bukan hanya Tanjung Priok ya. Bapak Ibu di sini saya yakin kita itu bukan pertama kali selancar di tanpa maupun di PNS. Mungkin kebutuhan kita hadir di ruang virtual ini berbeda-beda. Karena dari tadi saya lihat ada yang di absen. Kemungkinan kehadirannya ada yang hanya sertifikat untuk memenuhi itu saja. Ada memang ingin mengetahui bagaimana aja. Mungkin kebutuhan kita berbeda-beda ya Bapak Ibu. Baik, saya tidak pintar masuk dia seperti Pak Eko. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, cepat, nanti tolong jika saya tiba-tiba bilang siap. Oke, kita eksekusi langsung ya Bapak Ibu, karena tugas saya adalah bagian karena ya saya tidak seribet punya pemaparan Pak Imam tadi, karena kebuatan kantor kita tahu kalau bekerja dari waktunya tidak cukup 1 jam ya. Benar sekali yang dibilang Pak Ilham, untuk pemilihan template aja saya kadang nanti bisa setengah jam, kan dia datang malah nanti mentok yang tidak kreatif juga bisa seperti itu, karena dasar orang kan berbeda. Baik Bapak Ibu, karena tugas saya adalah bawa senjata, saya langsung Bapak Ibu. Seperti yang tadi Pak Ilham katakan, saya yakin sekali semua Bapak Ibu kita ada di tempat ini pasti sudah memperkenalkan ini belajar ya Bapak Ibu ya. Oh ini Pak Herbert Manulu bilang dari mana seperti itu. Ya Pak Herbert Manulu ini kebetulan tetangga saya. Asik. Ini banyak tetangga sana ya sobat. Baik, kita mulai. Tampilannya sudah kelihatan Ibu moderator? Sudah ya. Oke. Di sini kita mulai dari buka PNS. Oke, kita langsung masuk. Bapak guru hebat tentu sudah memiliki ID belajar. Kita klik ID belajarnya. Nah, ini dia yang mau kita eksekusi hari ini. Di sini ada tampilan pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, pengelolaan kerja. Mungkin sekedar pemberitahuan kepada kita, dan mungkin sebagian kita sudah tahu bahwasanya kemungkinan beberapa waktu ke depan penggunaan segala sesuatu yang berbau tentang guru itu sudah di PNS, karena CPKB mungkin perlahan-lahan akan dialihkan ke PNS. Jadi baik sekali jika kita rajin berkunjung ke PNS.
kalau boleh jangan sekedar hanya membutuhkan sertifikat, karena saya yakin Kemendikbud mempersiapkan ini adalah berharap semua guru-guru yang ada di Indonesia menjadi guru yang sangat hebat. Kita klik pelatihan mandiri. Ketika kita klik pelatihan mandiri, ada 3 tampilan di atas, ada kerja, ada topik, ada aksi nyata. Kita klik topik. Nah, Bapak Ibu, sekedar informasi buat kita, PM pertama sekali dikenalkan kepada kami itu di bulan tahun 2022 bulan 1-nya. Jadi saat itu topik yang ada di PMM baru 8 Bapak Ibu. Saat itu kami dikasih waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan ke-8 tersebut. Tetapi beberapa bulan kemudian topiknya menjadi banyak sekali Bapak Ibu. Sudah menjadi belasan, dan saat ini saya tidak nyangka sudah ada bentuk. Baik, Bapak Ibu, di sini ada beberapa topik. Kita perhatikan. Kalau di tampilan saya yang paling atas itu adalah coaching. Ini bisa mungkin di tampilan PM Bapak Ibu berbeda. Namun nanti coaching ini tetap ada di setiap PM. Nah, Bapak Ibu, di bawahnya ini ada kebutuhan itu untuk siapa. Di sini coaching untuk pemimpin disabilitas pendidikan. Di bawahnya ada tulisan untuk kepala sekolah dan pengawas sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau boleh kita yang mendahulukan yang guru dulu. Bapak Ibu, ketika nanti kita sudah memiliki sertifikat, tampilannya menjadi seperti itu, dan tulisannya adalah sertifikat sedia. Saya yakin sekali seluruh kita yang ada di virtual ini sudah memiliki, atau mungkin sudah ada yang belum. Karena ibu hasil kita, ibu dari kita yang cantik ini pernah mengatakan ada temannya yang sampai belasan. Baik, selanjutnya di sini ada pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif. Ini diperuntukkan untuk guru dan kepala sekolah. Di dalamnya ada 2 guru. Kalau tampilannya masih abu-abu seperti ini artinya sama sekali belum pernah kita pelajari. Kita klik supaya kita sama-sama ya. Baik, Bapak Ibu, di dalam pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tadi, di dalamnya ada 3 modul. Modul 1 yaitu keragaman peserta didik, di mana durasinya ada 1 jam, materinya ada 4. Modul 2, pelajaran yang berpusat pada peserta didik, durasinya 1 jam, materinya ada 3. Modul 3, durasinya 1 jam, materinya ada 3. Bapak Ibu, kalau kita klik judulnya akan muncul tayangan video seperti ini. Oh, maaf Bapak Ibu, ternyata ini sudah pernah saya simak, maka ini centang hijau. Kalau centang hijau artinya ini sudah pernah dibuka, sudah pernah dipelajari. Lalu nanti di sini ada latihan pemahaman. Ya, ada suara-suara. Oke, lalu nanti di sini ada tuliskan refleksi Anda. Satu hal yang saya pelajari dari materi ini adalah di sini ada cerita minimal. Jadi mari menyematkan atau menulis sedikit apa yang kita pahami dari materi yang tadi kita pelajari. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai ke bawah. Kalau ini dari tentang abu-abu artinya belum pernah kita pelajari. Nah, di sini ada video. Nah, video ini sebaiknya Bapak Ibu benar-benar kita tonton. Meskipun di sini durasinya, ini durasinya kebetulan hanya 0,5 singkat. Kerap sekali kita nonton video ini agak malas ya Bapak Ibu, apalagi kalau sudah sampai kita skip, biasanya hanya kita skip seperti itu. Kalau boleh, ini benar-benar kita tonton ya Bapak Ibu, supaya
pengalaman yang kita dapat sehingga PMM itu kita praktik. Nah, Bapak Ibu, begitu selanjutnya sampai ke bawah, nanti kita pelajari semua topik sampai semuanya berwarna hijau seperti ini. Ketika semuanya sudah berwarna hijau, barulah kita bisa mengerjakan yang namanya post test. Jika salah satunya masih berwarna abu-abu, post test ini tidak dapat dikerjakan. Dan jika post test tidak dapat dikerjakan, kita tidak bisa kembali ke hasil nyata. Nah, semua modul harus kita pelajari. Bapak Ibu, jika kita sudah mempelajari semua modul tadi, kita tinggal mengerjakan aksi nyata. Tampilannya nanti seperti ini. Misalnya ini disiplin positif, ini semua modul sudah dipelajari, tinggal praktikkan aksi nyata. Nah, klik aksi nyata. Jadi Bapak Ibu, ini sudah dipelajari semua. Ini adalah centang hijau, centang hijau, centang hijau, centang hijau. Lalu kita lengkapi lembar aksi nyata. Ini karena tadi sudah saya klik ya Bapak Ibu. Oke, ini dia. Untuk membuat aksi nyata, Bapak Ibu di sini ada panduannya. Ada panduannya. Yang pertama itu foto keyakinan kelas bersama guru Anda. Kedua, keyakinan kelas dapat dibuat dengan menggunakan sumber daya yang ada di sekitar Anda, secara dan guru. Ketiga, buatlah form umpan balik. Nah, ini yang sering membuat aksi nyata kita itu disuruh perbaiki Bapak Ibu. Karena kita tidak menyertakan umpan balik, biasanya itu tidak dapat sertifikat. Jadi kalau boleh setiap apapun yang diminta dalam panduan ini benar-benar lengkap. Buku dan mereka sangat baik sampai memberi contoh umpan baliknya. Jadi kita tidak perlu khawatir gimana sih membuat umpan balik. Nah, di sini ada contoh pembuatan umpan balik. Ada contoh umpan balik sederhana dari siswa. Apakah gurumu melibatkanmu saat mendiskusikan keyakinan kelas? Siswa menjawab ya. Apakah gurumu menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya? Peserta didik menjawab ya. Nah, ini dia contoh umpan balik. Apa seluruh umpan balik harus seperti ini Bapak Ibu? Tidak. Kita boleh membuat umpan balik yang sekreatif mungkin, tidak harus seperti ini. Baik, setelah kita sudah membuat umpan baliknya, kita tinggal mengunggah aksi nyatanya Bapak Ibu. Kita mulai lengkapi aksi nyata. Ini nanti kita centang, aksi nyata sudah oke, sudah ada, sudah. Dokumen aksi nyata sudah dibuat, sudah. Laporan umpan balik telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata. Kita lanjut. Nah, ini nanti kita pilih file di mana kita menyimpan aksi nyata kita. Saya kembali sebentar Bapak Ibu. Ini saya stop sebentar ya. Saya akan tunjukkan contoh aksi nyata. Kebetulan tadi saya memilih disiplin positif. Oke, saya akan buka. Ya, sepertinya wajah Bapak Ibu sudah ingat ya. Baik, ini contoh Pasir. Masih semangat Bu Pasir, kasih trompet-trompetnya Bu Pasir. Mantap jiwa Bu masih. Oke, Mantap. nah ini contoh aksi. Nah, kalau tadi Pak Yabril membuatnya video ya. Nah, ini kalau orang yang kurang kreatif seperti ini tampilannya. Ini contoh aksi nyata topik disiplin positif. Nah, karena yang memvalidasinya nanti adalah orang medikku ya, jadi kita tidak sertakan kita, lalu apa kita. Kalau soal foto ini sebebas mungkin, tidak ada ketentuan. Karena tadi
bahwasanya kita sudah mempelajari dari topik tadi, kita buat sedikit tentang materi tadi. Di dalamnya tadi kan ada spesifik, di dalamnya juga tadi ada sedikit restitusi. Kita tuliskan pemahaman kita tentang restitusi. Di dalam materi tersebut juga tadi ada 5 khusus guru. Lalu di dalam materi tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ini dia akan mulai dari kelas. Lalu ini bahwa kita sudah melakukan aksi nyata di kelas lewat dokumentasi saat kami buat keyakinan kelas di kelas saya. Jadi saya melibatkan anak ketika membuat keyakinan kelas. Ini isinya keyakinan kelas yang mereka buat: 1, titik saat belajar; 2, apakah dalam berbicara. Nah, ini Bapak Ibu, anak-anak yang aktif dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang paling penting supaya aksinya kita lolos validasi umpan balik. Biasanya kalau umpan balik sudah kita sertakan, sertifikat biasanya muncul. Baik, ini saya pilih ada 3 siswa, saya dokumentasikan umpannya, lalu saya buat sudah Bapak Ibu. Seperti yang di awal saya bilang, saya tidak seperti Bapak Ibu yang lain, jadi saya makanya seperti itu saja. Baik, kita kembali ke ini tadi ya Bapak Ibu, menyematkan aksi nyata tersebut ke PMN-nya. Nah, sekarang kita pilih file di mana aksi nyata kita simpan. Roti. Udah makasih sama Mama Ilham. Saya buat Enggak.